Horas, apa kabar? Semoga Anda sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Video kali ini berisi materi lanjutan untuk teori pada seri mata kuliah pengembangan situs web 1 atau PSW 1. Video kali ini berisi tentang penjelasan elemen tabel dan form HTML yang dapat digunakan dalam pembangunan sebuah website. Mahasiswa akan diperkenalkan tentang konsep dasar serta cara penggunaan masing-masing elemen. Objektif yang akan dicapai melalui pembelajaran dari video ini adalah mahasiswa mengenal konsep tentang pembuatan tabel dan form pada HTML. Jika terdapat pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Oke, kita pertama sekali akan membahas tentang elemen tabel pada HTML. Apa itu tabel? Tabel merupakan elemen HTML yang Anda dapat gunakan untuk penyusunan data dalam format kolom dan baris. Coba perhatikan contoh tabel berikut ini. Pada tabel ini, terlihat penyusunan dilakukan dalam format kolom, yaitu pengelompokan sel dalam arah vertikal, serta baris atau pengelompokan sel dalam arah horizontal. Sementara, sel tersebut merupakan tempat pertemuan antara kolom dan baris. Anda meletakkan data pada tabel tepatnya di dalam sebuah sel. Nah, apa yang menjadi alasan penggunaan tabel dalam sebuah website? Website biasanya membutuhkan implementasi tabel untuk membantu pembuatan layout atau tampilan sebuah website. Pada dasarnya, tabel dapat membantu dalam menyusun data, baik berupa teks, gambar, form, dan objek lain ke dalam susunan yang sesuai dengan desain website yang diharapkan. Untuk membuat tabel, Anda harus memahami struktur pembuatannya. Untuk membuat sebuah tabel seperti pada contoh ini, Anda membutuhkan 3 buah tag, yaitu yang pertama, tag untuk mendeklarasikan sebuah tabel. Tag tersebut adalah tag table. Beberapa atribut yang dapat digunakan antara lain align, yaitu pengaturan posisi data di dalam sebuah tabel, apakah di tengah, kiri, atau merapat ke kanan. Border, untuk membuat garis pada tabel. BG color, untuk pengaturan warna latar tabel. Width, untuk pengaturan lebar tabel. Cell padding dan cell spacing, untuk pengaturan jarak objek pada tabel. Tag berikutnya, untuk mendeklarasikan baris tabel. Tag tersebut adalah tr. Beberapa atribut yang dapat digunakan antara lain align, yaitu pengaturan posisi data di dalam sebuah tabel, apakah di tengah, kiri, atau merapat ke kanan. V-align, yaitu pengaturan posisi data di dalam sebuah tabel secara vertikal, apakah di atas, tengah, atau merapat ke bawah. Serta BG color untuk pengaturan warna latar tabel. Tag berikutnya adalah tag untuk mendeklarasikan sebuah data tabel. Tag tersebut adalah TD. Beberapa atribut yang dapat digunakan antara lain align, v-align, BG color, width, height, serta atribut untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu, yaitu row span dan col span. Nah, sekarang kita lihat struktur deklarasi ketiga tag tersebut untuk membentuk elemen tabel secara lengkap pada HTML. Anda bisa lihat bahwa deklarasi tag HTML yang pertama dilakukan, kemudian diikuti deklarasi tag tr, yaitu untuk pembuatan baris tabel, dan kemudian di dalamnya akan digunakan tag td untuk peletakan data. Jumlah elemen tr dan td yang digunakan tergantung kebutuhan Anda. Tadi sudah disebutkan sekilas atribut untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Atribut tersebut adalah col span dan row span. Sekarang mari kita lihat contoh penggunanya. Untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu, seperti contoh pada tabel ini, maka atribut yang digunakan adalah col span. Nilai dari atribut ini merupakan bilangan integer yang menyatakan jumlah kolom yang akan digabung. Anda dapat melihat sintaks pembuatan tabel dengan kondisi penggabungan kolom tersebut seperti berikut. Berikutnya adalah penggunaan atribut row span. Untuk menggabungkan beberapa baris menjadi satu seperti contoh pada tabel, maka atribut yang digunakan adalah row span. Nilai dari atribut ini merupakan bilangan integer yang menyatakan jumlah baris yang digabung. Anda dapat melihat sintaks pembuatan tabel dengan kondisi penggabungan baris tersebut sebagai berikut. Coba Anda perhatikan efek penggunaan kedua atribut tersebut terhadap jumlah elemen TD yang digunakan. Silakan Anda eksplorasi kenapa jumlahnya seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang form pada HTML. Oke, apa itu form? Coba perhatikan tampilan berikut ini.
Tampilan tersebut menunjukkan form yang dibuat pada sebuah website dengan menggunakan HTML. Form merupakan elemen HTML yang tujuannya adalah untuk pengambilan input dari pengguna website. Pengguna diharapkan mengisi form sesuai dengan komponen yang tersedia pada form tersebut. Komponen-komponen apa saja yang tersedia dalam sebuah form? Ada beberapa elemen form yang sudah disiapkan untuk mengambil input dari pengguna sesuai dengan jenis data yang diinginkan. Pada tampilan form di samping bisa dilihat terdapat input teks, checkbox, tombol, progress, dan masih ada beberapa jenis lainnya. Pada bagian video ini akan dijabarkan lebih detail tentang komponen-komponen yang ada dalam sebuah form. Ketika pengguna sudah mengisi form, maka isi form tersebut dapat disubmit untuk pemrosesan lebih lanjut. Biasanya data dikirimkan ke web server untuk diproses dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP. Validasi isi form bisa dilakukan dengan menggunakan scripting language seperti JavaScript. Pada video ini, kita hanya akan membangun form yang tidak memiliki aksi pemrosesan di dalamnya. Materi tentang pengolahan data yang disubmit menggunakan form HTML akan dibahas pada seri video PHP atau JavaScript. Bagaimana cara pembuatan sebuah form dalam HTML? Berikut kita lihat bagaimana sintaks umum dalam pembuatan form dan bagaimana contoh implementasinya. Form dibuat dengan menggunakan tag form dengan beberapa atribut yang harus diatur untuk memaksimalkan penggunanya. Pada contoh implementasinya, elemen form dideklarasikan menggunakan tag form dan memakai atribut method dan atribut action. Tentang atribut ini akan dijelaskan setelah ini. Nah, berikutnya adalah pembuatan elemen form. Di layar, Anda melihat bahwa pembuatan form menggunakan tag buka dan tag tutup, dengan di antara keduanya akan terdapat deklarasi elemen atau komponen dari si form tersebut. Deklarasi tag form lebih ke pengaturan bagaimana perilaku form ketika pengguna mensubmit isi form tersebut. Sementara komponen form mewakili elemen yang digunakan untuk mendapatkan data yang akan disubmit. Pada contoh implementasi, Anda dapat melihat deklarasi elemen form seperti label, input, text area, tombol submit, dan tombol reset. Elemen ini yang nantinya akan muncul pada tampilan website Anda. Atribut form yang paling sering digunakan adalah method dan post. Apakah kegunaan dari masing-masing atribut tersebut? Yang pertama adalah atribut method. Atribut ini digunakan untuk mendeklarasikan format pengiriman data yang akan digunakan setelah user mensubmit isi form tersebut. Pilihannya ada get atau post, dengan nilai defaultnya adalah get. Sementara atribut action biasanya berisi URL yang menjadi lokasi tujuan pengiriman dan pemroses isi form. Tentang method dan action ini akan lebih banyak dijelaskan penggunanya pada materi pembelajaran PHP. Berikutnya kita akan melihat tentang elemen form yang dapat digunakan untuk mendapatkan data dari pengguna. Detail dari masing-masing elemen akan dibahas lebih mendetail pada bagian berikutnya video ini. Saya menggunakan form di sebelah kiri ini untuk memberi gambaran awal tentang pemanfaatan elemen tersebut dalam sebuah form. Elemen yang pertama adalah label. Elemen ini biasanya digunakan untuk memberikan teks kepada pengguna. Elemen ini tidak bisa digunakan untuk menangkap data dari pengguna. Contoh penggunaan label dapat dilihat pada teks yang diberi warna pink pada form sebelah kiri. Berikutnya adalah elemen input. Elemen ini digunakan untuk menciptakan komponen interaktif dari sebuah form dan dapat menerima data dari pengguna. Elemen input merupakan komponen yang paling powerful pada form HTML karena memiliki beragam jenis. Jenis input tergantung kepada atribut dan nilai atribut yang digunakan. Elemen input yang pertama adalah button, yaitu komponen berupa tombol pada form. Berikutnya adalah input berupa teks, yang digunakan untuk menerima isian berupa teks sebanyak satu baris dari pengguna. Elemen input berikutnya adalah password, yang dipakai untuk menerima inputan berupa password dari pengguna. Selanjutnya ada date dan time, yang masing-masing dapat digunakan untuk menerima data berupa tanggal
dan waktu. Tombol radio dan checkbox digunakan untuk pemilihan opsi dari sekumpulan opsi yang tersedia. Bedanya adalah tombol radio hanya dapat digunakan untuk memilih satu opsi, sementara checkbox sering digunakan untuk menangkap data yang berisi satu atau lebih opsi yang dipilih oleh pengguna. Input berikutnya adalah image, yang seperti namanya digunakan untuk menampilkan gambar. Sementara mengunduh file melalui form, maka Anda dapat menggunakan input dengan tipe file. Hidden. Elemen ini tidak memiliki tampilan, tapi biasanya digunakan untuk menyimpan nilai yang nantinya akan digunakan pada saat pemrosesan form. Elemen berikutnya adalah tombol submit dan reset. Kedua elemen ini merupakan tombol yang memiliki aksis tertentu setelah ditekan. Jika tombol dari elemen submit diklik, maka isi form akan disubmit ke web server sesuai konfigurasi atribut, metode, dan action pada deklarasi tag form. Sementara tombol dari elemen reset digunakan untuk mengembalikan kondisi form ke kondisi awal seperti baru di load. Jadi bagian form yang sudah diisi akan dihapus atau opsi yang sudah dipilih akan dikembalikan ke kondisi defaultnya. Setelah elemen input, berikutnya komponen form yang dapat Anda gunakan adalah text area. Text area dapat digunakan untuk mengambil data berupa teks multibaris, contohnya seperti data alamat. Elemen selanjutnya adalah select dan option. Kombinasi kedua elemen ini dapat digunakan untuk membuat kotak berisi daftar opsi yang dapat dipilih. Yang terakhir adalah elemen progress. Elemen ini menghasilkan kotak kemajuan yang menggambarkan posisi pencapaian atau kemajuan dari sebuah hal. Oke, sekarang kita lihat satu persatu elemen form tersebut. Pembuatan label dilakukan untuk menampilkan teks kepada pengguna. Contohnya seperti pada form tadi, untuk melengkapi input pengambilan teks berupa nama lengkap, maka di samping elemen tersebut diberi label dengan isi berupa nama lengkap sebagai informasi penjelas tujuan input tersebut. Sintaks untuk membuat label memiliki format sebagai berikut. Kita menggunakan label sebagai nama tag-nya dengan atribut yang dapat digunakan antara lain for, yaitu atribut yang nilainya digunakan sebagai identitas komponen yang akan menggunakan label tersebut. Berikutnya, untuk pengaturan tulisan atau teks yang muncul pada label, kita dapat menuliskan teks tersebut di antara tag buka dan tag penutup untuk label. Selanjutnya adalah elemen input untuk pembuatan tombol yang dapat diklik dan biasanya digunakan untuk mengaktifkan script. Hal ini akan sangat bermanfaat ketika Anda sudah menguasai bahasa pemrograman seperti JavaScript. Untuk membuat sebuah tombol seperti ini, dengan teks daftar sebagai fasilitator pada badan tombol, maka sintaksnya kurang lebih sebagai berikut. Bisa Anda lihat bahwa sebagai elemen input, komponen ini menggunakan tag input yang akan sama untuk semua elemen input yang nantinya akan saya tunjukkan pada video ini. Yang membedakan antar input adalah nilai atribut type-nya. Untuk membuat sebuah tombol, maka nilai atribut type adalah button. Sementara teks yang muncul pada badan tombol diatur dari atribut value. Komponen berikutnya ini masih dari kelompok elemen input yang digunakan untuk menerima input berupa teks dari pengguna yang diterima dalam satu baris data. Input teks ini termasuk yang sangat sering digunakan dalam form. Nanti pada bagian video ini saya akan tunjukkan elemen input yang mirip dengan komponen input teks, tapi dengan tujuan penggunaan yang lebih spesifik dan disertai validasi data bawaan. Untuk membuat sebuah komponen input dengan tipe teks seperti ini, maka sintaksnya adalah sebagai berikut. Nah, sama seperti komponen input lainnya, maka tag yang digunakan adalah input dengan atribut type diset dengan nilai teks. Nilai ini yang membedakan antar komponen input. Sebagai identitas unik dari komponen form, Anda dapat menggunakan atribut ID. Nilai dari atribut ID tidak boleh sama dengan komponen form lainnya. Berikutnya adalah penggunaan atribut name untuk pemberian nama pada komponen input tersebut. Nilai dari input dengan tipe teks diatur dengan penggunaan atribut value. Isi dari atribut value akan ditampilkan sebagai teks pada tampilan antarmuka input tersebut.
Jika form disubmit, maka isi dari teks pada komponen ini yang menjadi value dari elemen yang dikirim ke web server. Jika Anda ingin membuat form yang dapat menerima inputan berupa password, maka Anda dapat menggunakan input dengan tipe password ini. Teks yang diketikkan oleh pengguna pada kotak elemen tersebut akan diganti dengan asterik atau titik. Cara membuat elemen ini mengikuti sintaks sebagai berikut. Sebagai input, elemen ini juga menggunakan tag input dengan atribut type diset dengan nilai password. Anda dapat menambahkan penggunaan atribut ID dan name. Nilai elemen ini dapat diatur dengan penggunaan atribut value. Isi input ini akan berisi sama dengan nilai atribut value, akan tetapi digantikan dengan simbol asterik atau titik sebanyak karakter teks pada atribut value. Nah, input dengan tipe date merupakan elemen yang digunakan untuk menerima tanggal dari pengguna. Akan tetapi, data tersebut tidak termasuk data waktu, hanya tahun, bulan, dan tanggal. Cara penggunanya yaitu seorang pengguna mengisi text box elemen input dengan tipe date ini secara manual. Hasilnya nanti akan divalidasi agar sesuai dengan format tanggal. Atau pengguna dapat mengklik ikon kalender pada elemen tersebut, dan akan muncul antarmuka berupa date picker yang dapat dinavigasi untuk memilih data tanggal yang diharapkan. Cara pembuatan elemen ini pada form tidak susah, hanya perlu membuat sintaks seperti ini. Tag-nya masih menggunakan tag input dengan atribut type diberi nilai date. Anda juga dapat menambahkan penggunaan atribut name atau ID. Oh ya, kalau elemen input hanya untuk tanggal, bagaimana dengan waktu? Apakah tersedia komponen untuk form? Jawabnya sudah pasti ya, karena tadi di contoh sebelumnya sudah ditunjukkan. Untuk keperluan tersebut, Anda dapat menggunakan elemen input dengan type-nya adalah time. Elemen ini dapat dibuat untuk menerima data waktu dari pengguna form. Nilai yang diberikan oleh elemen ini termasuk jam dan menit. Mirip dengan elemen input dengan tipe date, pada komponen pengambil waktu ini pengguna dapat mengisi data menggunakan text box yang sudah divalidasi sesuai dengan format waktu yang ditentukan. Atau menggunakan antarmuka berupa time picker untuk memilih waktu yang sesuai dengan keinginan si pengguna. Sintaksnya juga mirip, coba perhatikan potongan kode untuk membuat elemen input time berikut ini. Tag yang digunakan masih sama, yaitu tag input dengan atribut type diset dengan nilai time, atribut ID, dan atribut name dapat digunakan sebagai identitas komponen sesuai dengan kebutuhan program Anda. Input dengan tipe radio merupakan salah satu elemen yang populer digunakan untuk menyajikan sekumpulan opsi yang masih dalam satu kelompok. Tetapi, pengguna diharapkan hanya dapat memilih satu opsi saja. Contoh yang paling sering digunakan adalah pemilihan jenis kelamin seseorang, apakah laki-laki atau perempuan. Elemen input ini berupa sebuah tombol yang disajikan dalam bentuk lingkaran kecil, dengan sintaks pembuatannya adalah sebagai berikut. Elemen ini juga menggunakan tag input dengan atribut type diberi nilai radio. Anda dapat menggunakan atribut ID atau atribut name untuk identitas komponen tersebut. Sementara nilai dari tombol radio tersebut jika terpilih dapat diatur pada penggunaan atribut value. Pada contoh Anda dapat melihat bahwa tombol radio hanya berupa lingkaran kecil tanpa ada informasi tambahan tentang nilai yang diwakilinya jika terpilih. Anda dapat menggunakan label untuk menambah informasi tentang nilai dari tombol radio tersebut. Pada contoh ditunjukkan penggunaan label yang diberi nilai laki-laki. Nah, pasti ada yang bertanya, terdapat opsi lain untuk jenis kelamin, yaitu perempuan. Jadi bagaimana cara untuk mendeklarasikan tombol radio tersebut? Sintaks untuk elemen berikutnya adalah sebagai berikut. Coba perhatikan apa yang sama dan apa yang berbeda dalam pembuatan tombol radio untuk nilai laki-laki dan perempuan tersebut. Yang sama adalah tag yang digunakan, serta nilai untuk type-nya dan name-nya. Sementara nilai atribut ID berbeda karena identitas pada atribut memang harus unik antar komponen,
name-nya sama sebagai penanda bahwa keduanya merupakan opsi untuk hal yang sama. Jika nilai atribut name ini Anda buat berbeda, maka kedua tombol tersebut dapat Anda pilih dan dianggap mewakili dua hal yang berbeda. Nilai atribut value juga berbeda sebagai penanda value yang ingin diset ketika tombol radio tersebut dipilih oleh pengguna. Jadi jika tombol radio laki-laki dipilih, maka value yang disubmit untuk kelompok radio button tersebut adalah laki-laki. Hal yang sama juga berlaku untuk pemilihan opsi perempuan. Jika salah satu opsi dipilih pada elemen ini, maka lingkaran pada opsi yang terpilih akan terisi atau di-highlight. Itu dia tentang elemen input dengan tipe radio. Pertanyaannya bagaimana jika pengguna diharapkan bisa memilih lebih dari satu opsi? Jawabannya adalah dengan penggunaan input dengan tipe checkbox, elemen berupa sekumpulan tombol berbentuk persegi dengan opsi yang saling berhubungan, serta pengguna dapat memilih lebih dari satu opsi. Checkbox disajikan sebagai elemen berbentuk persegi, dengan sintaks pembuatannya mirip dengan pembuatan input dengan tipe radio. Tag yang digunakan adalah tag input dengan atribut type diset dengan nilai checkbox. Anda juga dapat mengatur atribut ID dan atribut name untuk identitas komponen tersebut. Nilai dari elemen jika terpilih diatur pada atribut value. Untuk menambah teks di samping sebuah checkbox, Anda bisa menggunakan sebuah label. Seperti yang ditampilkan pada layar Anda saat ini, checkbox dengan value coding dibuat berdampingan dengan label yang diberi nilai coding. Dengan demikian, pengguna bisa mengetahui nilai yang diwakili oleh checkbox tersebut. Dalam penambahan opsi baru, sintaksnya sama dengan deklarasi checkbox yang sebelumnya. Yang berbeda ada di nilai atribut ID, name, dan value. Selain itu, label juga ditambahkan untuk opsi baru tersebut. Jika Anda memilih sebuah opsi, maka checkbox akan terpilih dengan ditandai perubahan tampilan tombol tersebut menjadi berisi tanda centang. Berikut ini merupakan komponen form yang dapat digunakan untuk membuat tombol bergambar. Komponen ini masih dari kelompok input dengan tipe image. Bedanya dengan elemen image dengan tag img adalah komponen input dengan tipe image ini digunakan untuk mendapatkan nilai koordinat X dan Y dari klik yang mengaktifasi tombol bergambar tersebut. Jadi elemen ini bukan hanya untuk keperluan menampilkan gambar pada sebuah form. Tampilan elemen seperti ini akan berbentuk gambar yang diset kepada komponen tersebut. Sintaksnya sebagai berikut. Seperti judulnya, elemen ini menggunakan tag input dengan atribut type diberi nilai image. Atribut yang digunakan untuk penentuan gambar yang ditampilkan oleh komponen ini adalah src. Pada atribut ini diset alamat dari gambar tersebut. Jika gambar yang diset tidak dapat ditampilkan, maka elemen input dapat menampilkan teks sebagai alternatif. Pengaturan ini dilakukan dengan menggunakan atribut alt pada tag input. Nilai atribut alt berupa teks yang akan ditampilkan jika gambar gagal untuk ditampilkan. Anda dapat mengatur tampilan input dengan type image ini berdasarkan ukuran tampilannya. Hal tersebut dilakukan dengan penggunaan atribut width untuk pengaturan lebar gambar, serta atribut height untuk pengaturan tinggi gambar. Jika Anda pernah menemukan tombol dalam form yang tersedia pada sebuah website, di mana jika diklik maka Anda dapat membrowse file dan folder pada komputer, kemudian memilih file yang akan diunggah ke server, maka Anda kemungkinan sedang menggunakan komponen input dengan type-nya adalah file. Elemen ini dapat digunakan untuk memilih satu atau lebih file untuk diunggah melalui form ke server. Tampilan komponen ini kurang lebih seperti ini. Terdapat sebuah tombol yang jika diklik akan memunculkan kotak untuk menjelajah struktur folder dan file Anda. Jika file yang akan diunggah sudah terpilih, maka akan muncul tulisan nama file di sebelah kanan tombol komponen tersebut.
Sintaks untuk pembuatan komponen ini tidak sulit, dapat dibuat dengan menggunakan format sebagai berikut. Tag yang digunakan adalah tag input, dengan atribut type-nya adalah file. Anda juga dapat menambahkan identitas komponen ini dengan menggunakan atribut ID atau atribut name. Nah, jika Anda ingin membatasi pengguna Anda agar hanya diperbolehkan untuk mengunggah file dengan tipe tertentu saja, maka Anda dapat menggunakan atribut accept. Nilai pada atribut ini adalah tipe file yang dapat diunggah, seperti pada contoh yang ada pada layar Anda sekarang ini, yaitu pengguna hanya diperbolehkan mengunggah file dengan tipe PNG atau JPEG. Kalau Anda tidak menggunakan atribut ini, maka pengguna dibebaskan untuk mengunggah file tanpa memperhatikan jenisnya. Komponen input dengan tipe hidden merupakan elemen yang tidak memiliki tampilan. Nah, kalau tidak memiliki tampilan, apa faedah keberadaan elemen ini? Pasti adalah. Khususnya jika Anda sudah menguasai bahasa pemrograman untuk pemrosesan isi form. Elemen ini dapat digunakan untuk menyimpan informasi tambahan terkait isian form yang dibuat secara default oleh program. Coba perhatikan sintaks penggunaan elemen input dengan tipe hidden berikut ini. Tag yang digunakan masih sama untuk kelompok elemen input dengan perbedaannya ada pada nilai atribut type yang diset dengan nilai hidden. Anda juga dapat mengatur identitas berupa ID dan name. Nah, pada contoh sintaks ini, Anda melihat penggunaan atribut value yang menyimpan sebuah nilai yang akan dikirimkan ke web server ketika form sudah disubmit. Nilai yang ditampung pada atribut tersebut nantinya akan digunakan untuk pemrosesan lebih lanjut. Pada contoh ini, nilainya di-generate otomatis oleh si program dan digunakan sebagai informasi tambahan tentang identitas pengguna yang mengisi form tersebut. Ya, memang penggunaan elemen input dengan tipe hidden ini memang masih misterius bagi Anda pemula-pemula. Sama seperti namanya. Tapi jangan khawatir, semakin Anda menambah ilmu terkait pengembangan web, Anda akan semakin mengerti penggunanya. Anda bisa melihat materi tentang pengisian form pada pemrograman PHP untuk melihat contohnya. Jika form sudah terisi oleh pengguna, maka komponen yang digunakan untuk mensubmit isi form tersebut ke web server sesuai dengan tujuan yang diatur pada atribut action form adalah elemen input dengan tipe submit. Tampilan komponen ini berupa sebuah tombol dengan sintaks pembuatannya adalah sebagai berikut. Tag yang digunakannya adalah tag input dengan atribut type diset dengan nilai submit. Nilai dari tombol submit bisa diatur menggunakan atribut value. Teks yang dibuat menjadi nilai pada atribut ini juga yang akan menjadi teks yang muncul pada badan tombol submit tersebut. Dalam kondisi di mana Anda menginginkan agar form yang sudah sempat diisi agar dikembalikan ke nilai awal, maka Anda dapat menggunakan komponen input dengan tipe reset untuk keperluan tersebut. Jadi elemen yang ditampilkan dalam bentuk tombol tersebut akan mereset semua isi form sama seperti pada saat form tersebut di-load ke browser pertama sekali. Tombol reset dapat dibuat dengan menggunakan sintaks program sebagai berikut ini. Tag input digunakan dengan atribut type yang diatur dengan nilai reset. Teks yang tampil pada badan komponen berupa tombol ini dapat diatur dengan menggunakan atribut value. Oke, tarik napas sebentar dulu. Oke, itu tadi komponen dari keluarga input. Sekarang kita lihat komponen lain di luar keluarga elemen tersebut, yaitu text area, select dan option, serta progress. Yang pertama, text area merupakan elemen yang digunakan untuk menampilkan teks kepada pengguna. Apa bedanya dengan input dengan tipe teks? Nah, kalau input tersebut untuk mendapatkan data dalam satu baris, maka text area dapat digunakan untuk menerima data berupa teks, tapi jumlah barisnya bisa lebih dari satu atau multi-line. Tampilan sebuah text area kurang lebih seperti ini. Anda bisa lihat bahwa ukuran komponen ini lebih besar dari input dengan tipe teks.
Hal ini memang karena elemen ini dapat menerima data multibaris. Sintaks pembuatan komponen ini dicontohkan sebagai berikut. Tag yang digunakan untuk membuat komponen form ini adalah tag text area. Anda dapat menggunakan atribut ID dan atribut name untuk pengaturan identitas komponen tersebut. Dalam pengaturan ukuran text area, Anda dapat menggunakan atribut calls. Pengaturan jumlah baris teks pada elemen text area diatur dengan menggunakan atribut rows. Teks di dalam text area dapat diatur pada bagian di antara tag buka dan tag tutup untuk elemen text area tersebut. Selain input radio dan checkbox, masih terdapat sebuah elemen yang dapat digunakan untuk menyajikan sekumpulan opsi. Elemen tersebut merupakan select yang dikombinasikan dengan elemen option. Opsi-opsi yang ada akan disajikan dalam bentuk drop-down box atau kotak yang kalau diklik maka akan muncul daftar pilihan yang tersedia. Pengguna dapat memilih satu atau lebih opsi tergantung pengaturan yang dibuat dengan menggunakan atribut tertentu pada tag select. Nah, untuk membuat komponen form ini, yang pertama dilakukan adalah membuat elemen select dengan sintaksnya sebagai berikut. Tag yang digunakan untuk elemen ini adalah tag select, diikuti dengan penggunaan atribut name dan atribut ID untuk pengaturan identitas komponen tersebut. Nah, Anda bisa lihat pada deklarasi elemen select menggunakan tag buka dan tag tutup. Jika melihat ini, maka Anda bisa prediksi bahwa di antara tag buka dan tag tutup tersebut akan ditambahkan elemen lain yang nantinya akan digunakan untuk membuat daftar opsi yang tersedia. Elemen lain tersebut adalah elemen option dengan sintaks penggunanya ditampilkan sebagai berikut. Tag yang digunakan untuk membuat elemen ini adalah tag option yang diikuti dengan atribut value yang nantinya berisi nilai yang akan dikirimkan ke web server jika opsi ini yang dipilih. Sebagai tampilan pada form, Anda bisa mengatur teks yang dimunculkan untuk pilihan dengan menuliskan teks pada bagian di antara tag buka dan tag tutup elemen option. Anda dapat membuat elemen option sebanyak pilihan yang Anda sediakan untuk komponen form select tersebut. Anda tinggal mengulangi penggunaan elemen option dengan penyesuaian pada nilai atribut value serta teks di antara tag buka dan tag tutup elemen option tersebut. Nah, dengan penggunaan select dan option seperti ini, maka pengguna hanya akan diperbolehkan untuk memilih satu opsi saja. Bagaimana caranya agar pengguna dapat memilih lebih dari satu opsi? Caranya sangat sederhana. Anda tinggal menambahkan atribut multiple pada tag select. Atribut ini merupakan atribut boolean, maka Anda tidak perlu memberikan nilai pada atribut tersebut. Jika atribut ini muncul pada deklarasi elemen select, maka langsung dianggap bahwa opsi pada elemen select tersebut dapat dipilih lebih dari satu. Bagi pengguna, yang perlu diperhatikan ketika hendak melakukan pemilihan lebih dari satu opsi adalah cara melakukannya. Jika mengakses website berisi form dengan multiple select pada sistem operasi Windows, maka pemilihan opsi dilakukan dengan mengklik opsi-opsi tersebut sambil menekan tombol CTRL atau Ctrl. Sementara pada sistem operasi Mac, pemilihan dilakukan dengan cara mengklik opsi-opsi yang diinginkan sambil menekan tombol Command. Elemen berikut untuk pembuatan form adalah progress. Elemen ini berupa indikator yang menampilkan kemajuan dari sebuah tugas dengan tampilan seperti ini. Semakin tinggi nilai kemajuan dari sebuah tugas yang diset untuk komponen ini, maka bagian yang berwarna biru akan semakin mengisi area keseluruhan dari komponen ini. Cara pembuatannya sangat sederhana, Anda hanya perlu mengikuti sintaks sebagai berikut. Tag yang digunakan adalah tag progress dengan penggunaan atribut ID untuk membuat identitas komponen tersebut. Pengaturan nilai maksimal dari sebuah progress dilakukan dengan menggunakan atribut max. Untuk nilai sementara dari kemajuan pengerjaan tugas diberikan pada atribut value. Sistem akan secara otomatis menghitung persentase pencapaian kemajuan tugas dan menyesuaikan tampilan sesuai persentase tersebut. Baik, itu dia materi untuk sesi ini. Beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah tabel dapat digunakan pada dokumen HTML dengan memanfaatkan elemen table, tr, dan td.
Form dapat digunakan untuk mendapatkan input dari pengguna dengan berbagai komponen yang disediakan. Nah, itu dia kesimpulan materi video kali ini. Jika ada pertanyaan, Anda diharapkan mengeksplorasi terlebih dahulu via internet. Kalau sudah mentok, Anda dapat meminta bantuan kepada tim pengajar. Kemampuan eksplorasi untuk penyelesaian persoalan adalah kemampuan yang harus dilatih sebelum memasuki dunia industri. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman, khususnya pengembangan situs web. Kuncinya latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.